Halo semuanya, gua Fajar. Selamat datang di podcast Pulang Kuliah. Jadi yang akan menemani hari-hari sunyi kalian adalah teman-teman dari kelas A2 kelompok 8. Mereka akan bahas apa? Check this out. Selamat datang di podcast Sepulang Kuliah. Kenalin, aku Radiansyah. Di sini aku bakal jadi host di podcast Sepulang Kuliah pada siang hari ini. Luar biasa banget bisa hadir di sini tuh dan jadi host itu wow, sangat luar biasa. Aku excited banget dari semalam udah kepikiran banget sampai nervous gitu. Datang hari ini kita juga datangnya agak siangan, agak awal gitu untuk briefing karena memang luar biasa banget gitu bisa hadir di podcast Sepulang Kuliah pada siang hari ini. Jadi hari ini kita nggak ngebahas materi yang berat-berat banget. Kita cuman bakal cerita sekaligus sharing masalah seputar kuliah dan juga planning kedepannya kita tuh mau ngapain dan mau jadi apa gitu. Jadi sini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh dua rekan gue dari lokal A2 Teknik Komputer. Di sini ada Muhammad Asraf dan juga Dede Nur Hidayah. Halo. Senang Jadi bisa diundang. Gimana nih? Perasaannya gimana selama kemarin libur bertemu dengan keluarga sekitar seminggu gitu ya kan, agak lama gitu. Gimana nih perasaannya berdua? Luar biasa sih, senang gitu kan, karena ya kita ini kan bisa dibilang kerja terus kuliah. Iya. Jadi waktu untuk keluarga itu jarang. Oh iya. Tapi ya kemarin untuk libur juga alhamdulillah adalah untuk keluarga begitu. Walaupun beberapa hari, yang penting ada aja untuk keluarga. Jadi selama liburan kemarin tuh memang khusus dipakai untuk family time. Betul ya? sekali untuk keluarga. Jadi untuk Asraf sendiri, yang Asraf ini bisa dibilang berasal dari bukan daerah Tarakan ya. Jadi dia tuh berasal dari Sebatik. Fun fact-nya, kita bertiga di sini tuh berasal dari daerah yang berbeda-beda, nggak satu daerah gitu. Untuk saya sendiri, aku tuh berasal dari Malinau. Jadi kalau misalnya ke Tarakan itu agak jauh. Jadi kalau misalnya libur itu memang benar-benar aku pakai buat family time selama seminggu lebih. Itu luar biasa banget, ketemu sama keluarga itu seneng banget gitu. Kalau untuk Dedek sendiri nih gimana nih selama liburnya gitu? Untuk aku sendiri ya, libur tuh disempatkan untuk keluarga lah. Karena kita kan kuliah kan berapa bulan, 6 bulan, 1 semester kan. Iya. Kita bagi-bagi waktu lah untuk keluarga. Bagaimana kan kita selepas pandemi juga, jadi liburan kali ini itulah bebas. Aku pengen tahu banget nih, kan kamu kan dari Nunukan, tepatnya di Pulau Sebatik ya kan? Dari Tarakan ke Sebatik itu berapa lama sih? Kalau dari Sebatik ke Tarakan itu 3 jaman naik speed. Itu untuk biayanya sendiri, biaya operasional itu apa ya, speed ya? Ya, Biaya speed. operasionalnya berapa gitu? Untuk biaya itu sendiri itu sekarang sudah naik ya biaya. Jadi sekarang itu 280.000 Itu rupiah. speed Per yang dipakai orang ya? Oh, Per orang. speednya speed besar gitu ya? Ya lumayan gede sih. Kalau aku lihat sih untuk daerah Sebatik itu, kalau kita lihat speednya itu lumayan bagus ya. Itu udah ada AC, terus ada TV juga, ada WC-nya sendiri. Itu luar biasa. Untuk harga segitu itu termasuk yang murah loh. Worth it lah. Worth it lah ya. Untuk harga sebelumnya itu berapa? Untuk harga sebelumnya itu ndak jauh beda lah. Paling yaitu harga 250 standar. Jadi selama libur juga kita luar biasa banget ketemu sama keluarga. Jadi kita langsung aja di sini kita mau cerita-cerita masalah seputar perkuliahan ya. Kita langsung menuju ke pertanyaan pertama di sini. Kalian tuh selama berkuliah gitu, ada nggak sih beban ataupun struggle yang membuat kalian tuh hampir nyerah gitu? Gimana dari Asraf nih? Kalau aku sendiri sih beban atau struggle ya yang dialami saat kuliah itu mungkin banyak sih. Salah satunya itu tugas ataupun kan kalau kita pulang sore juga kan banyak yang dikerjakan di kos atau kontrakan seperti seperti kerja laporan atau banyaklah beberes rumah juga salah satunya. Mungkin capek juga. Capek ya. Untuk Dedek sendiri nih gimana nih beban
ada nggak sih beban ataupun struggle yang membuat dirimu tuh kayak hampir nyerah gitu selama berkuliah? Kalau beban ada sih, seperti semester ini luar biasa sekali karena waktu pulang kuliahnya kan sampai sore, sedangkan saya turun kerja itu juga sampai sore. Jadi bisa dibilang waktu bang, bebannya itu di waktu, karena tidak bisa juga kita kuliah langsung kerja, itu kan luar biasa badan dihantam gitu bang. Jadi kita juga butuh istirahat. Paling kalau seperti begitu saya kadang izin 1 jam buat istirahat, alhamdulillah dikasih. Tapi ya di hari weekendnya kayak Sabtu, Minggu nanti diganti. Oh jadi Dede ini kuliah sambil kerja ya? Betul sekali. Kalau misalnya kerja gitu tuh sip-sipan atau gimana sih? Kalau untuk kerjanya sip-sipan dia bang, seperti ada yang masuk pagi, ada juga yang masuk sore. Jadi kalau Dedek sendiri itu masuk di sip mana? Pagi atau sore? Kalau saya masuknya di sip sore karena saya pulang kuliahnya sore, jadi dilempar ke sore gitu. Jadi nanti kan kita nih selama 3 bulan ke depan kan nanti kita bakal ada libur gitu. Betul. Jadi kamu nanti bakal ada nggak sih rencana mau ngambil di sip pagi gitu? Kalau untuk libur sih pasti ada, karena ya sip pagi itu bisa dibilang lumayan enak karena kita customernya nggak terlalu banyak, karena kan customer juga pasti melakukan aktivitas gitu. Paling siang atau sorenya sih kadang gitu yang rame begitu. Ini luar biasa banget ya Dede ini kerja sambil kuliah itu nggak semua orang bisa loh, apalagi aku ya kan yang orangnya mageran, malesan gitu. Kalau sambil kerja gitu kayaknya nggak worth it buat aku. Jadi kalau cuman buat kuliah aku luar biasa banget. Sorry banget tadi ada sedikit trouble dari kita. Tadi laptop aku sempat mati. Sorry banget ya teman-teman yang udah nonton. Kita lanjut aja. Tadi sampai di mana ya kita bahas? Sampai pekerjaan, Bang. Ininya enggak pekerjaan. Enggak bunyi. Pekerjaan ya. Kita lanjut aja lah ya ke pertanyaan selanjutnya. Selama 4 semester nih kita kuliah, ada nggak di semester berapa nggak yang kalian tuh merasa paling berat gitu? Kalau untuk saya sendiri semester ini sih, karena luar biasa waktu yang untuk dibagi itu terasa berat begitu di pundak. Karena kita kan kuliah di pagi hari, kadang pulangnya sore. Terus belum lagi kita siap-siap prepare untuk kerja, itu luar biasa sekali sih. Untuk Asraf sendiri gimana nih? Mungkin mirip-mirip lah ya, cuma saya nggak kerjakan. Jadi mungkin itu lebih capek aja sih, karena kita kan pulang sore juga, belum lagi tugas yang harus dikerjakan, beberes rumah, terus segala macam gitu kan. Kalau aku pribadi sih ya, selama kita 4 semester gitu, aku tuh yang paling berat menurut aku tuh di semester ini. Kenapa bisa paling berat? Karena nggak tahu kenapa di tahun ini tuh keluarga aku, sepupu aku itu pada nikah gitu. Jadi beban di aku tuh disuruh balik ke kampung itu luar biasa. Karena gimana ya, sudah buang-buang uang gitu ya kan, terus ngambil libur gitu, itu Capeknya luar biasa banget. biasa. Capek, terus di biaya juga itu buang, termasuk kayak yang seharusnya nggak dilakukan lah, tapi karena memang saudara aku yang nikah jadi ya mau nggak mau ya harus hadir gitu kan. Apalagi perjalanan kan jauh. Iya bener banget, jauh banget sumpah. Kalau misalnya kita dari Tarakan ke Malinau itu sekitar 3 jam kalau naik speed. Kalau misalnya kita naik ferry itu hampir 1 harian kita di jalan. Itu luar biasa banget capeknya. Apalagi kalau aku kan yang orangnya suka sakit gitu. Kalau misalnya udah capek, yang capek banget itu bisa ngedrop sampai yang harus check up tiap minggu gitu. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mata kuliah nih di semester 4 ini, yang menurut kalian tuh paling berat atau paling bermasalah gitu, mata kuliah apa? Mungkin kalau saya sendiri ya, mata kuliah paling berat itu mungkin sensor dan aktuator sih. Karena banyak kan materi dibagi, apalagi kita harus presentasi, buat PowerPoint-nya segala macam, buat sensornya. Bener banget. Untuk sensor dan aktuator ini jujur aku pribadi
nggak terlalu ini ya. Gimana ya untuk sensor dan alkotor ini, mohon maaf banget nih buat dosennya yang mengampu. Bukannya aku nggak ini, cuman untuk mata kuliah yang ini tuh agak susah buat masuk lah gitu di otak aku, karena ya begitulah ya. Untuk Dede sendiri gimana nih untuk mata kuliah yang paling berat saya tuh? sih DBMS yang buat program progres, terus iya. ada flowchartnya. Itu Lumayan juga sih itu. luar biasa juga, itu belum mengerti juga saya kan. Apalagi kita kan anak teknik komputer yang memang Iya. harus dijunjung tinggi untuk bisa coding lah gitu Betul ya kan. sekali. Kalau misalnya Dede nih untuk masalah perkodingan berapa persen gitu? Kalau untuk saya masalah perkodingan ya paling sekitar 30%-an lah. Karena saya juga kurang mengerti tentang coding, apalagi dulu kan saya jurusannya itu IPS. Oh, berarti linjur ya? Betul Lintas sekali. jurusan. Kalau dari IPS itu yang belajar tentang sosial ya kan? Sosial, sejarah. Kalau Asraf sendiri ini dari jurusan apa? Kalau aku sendiri sih dari jurusan IPA ya. Oh, Mungkin berarti sesuai lah ya, ya gitu. sesuai. Cuma baru kali inilah rasain ngoding-ngoding gitu. Jadi selama di IPA gitu nggak ada belajar tentang coding juga? Nggak ya? ada. Nggak Paling nggak cuma nyentuh- nggak ilmu-ilmu nyentuh komputer biasa gitu? ya. Lihat Cuma perhitungan paling pengamatan, Berarti lebih banyak ke materi kayak sih. Karena aku tuh mikirnya anak-anak IPA gitu belajar komputer juga gitu ya kan, kayak tentang coding-codingan. Ternyata enggak ya. Enggak. Kan sekolah kami itu belum di belum apa? Belum Terakreditasi. bukan, belum apa ya? Belum apa sih? ini yang bikin ini yang bikin panik ini Iya. biasanya. Belum Ya belum begitulah ya gitu. Maklum lah ya, kalau saya sendiri sih dari SMK, jadi nggak terlalu paham untuk anak kuliah, anak SMA gitu ya kan. IPA, IPS itu nggak terlalu inilah. Kalau aku sendiri dari jurusan multimedia, untuk ke teknik komputer, basicnya itu ya nggak terlalu juga, karena di multimedia kita tuh untuk belajar coding, apalagi kayak database gitu, nggak terlalu besar lah, 30% lah gitu. Karena kalau di multimedia kita tuh lebih banyak ke desain, terus tentang video-video juga gitu, Ngedit-ngedit videographer gitu kan. gitu. Iya bener banget. Jadi untuk berdua nih, bentar lagi kan kita mau magang nih. Kalau masalah magang, kalian tuh berharapnya magang di mana gitu? Ada nggak sih tempat yang udah kalian tuh jadi first choice kalian lah gitu? Kalau saya sih paling pengen magang di tempat-tempat ya seperti restoran kalau bisa. Soalnya kan saya juga ada basic gitu, jadi waiters. Tapi Gitu kalau sih. di restoran menurut saya kurang ini ya, kurang apa sih? Kurang pas sama jurusan kurang kita ya, gitu. kurang masuk Betul sama sih, jurusan tapi kita. ya Atau mungkin Dede punya pemikiran sendiri dengan magang di restoran, mungkin nanti bakal ngembangin sesuatu gitu ya kan, kayak misalnya database di restorannya betul gitu. sekali. Kita tidak tahu ke depannya kan. Bener banget. Yang bisa kita jalani saja begitu. Ya intinya semoga kuliah ini dinikmati saja lah. Bener banget nih. Mau juga sudah putus, sudah tanggung juga di pertengahan. Iya, kita udah ada di pertengahan lah gitu ya Iya. kan. Kalau misalnya kita putus di tengah-tengah gitu Wah, kayak sayang Rugi. sekali. gimana, Rugi sayang sih. banget gitu. Untuk Asraf sendiri gimana nih? Kalau aku sih masih mencari ya untuk Masih tempat mencari. magang yang cocok. Kenapa nggak ini apa kayak ikut magang merdeka gitu? Karena kalau aku sendiri ya pribadi, aku tuh bakal prepare nanti ke depannya mau ikut magang merdeka, yang kalau kan aku pernah dengar gitu dari salah satu dosen, katanya kalau misalnya kita ikut magang merdeka itu kita bisa selama 1 semester gitu magangnya. Kalau Oh, kita iya. nggak ikut magang merdeka itu cuman 1 bulan gitu. Nah kalau aku sih prepare ke magang merdeka, nanti mau ngusain di Pertamina gitu. Kenapa nggak ikut magang merdeka aja? Kalau aku sih lebih ke PT atau tempat-tempat yang lain gitu ya. Cuma cari pengalaman lah. Bener banget.
Apalagi kan kita nantinya akan kerja juga. Iya benar. Jadi kalau magang tuh kita memang benar-benar cari pengalaman Iya. yang di tempat kerja ya. Jadi Yang sesuai dengan jurusan kita juga kan. Ini ada satu pertanyaan lagi buat berdua. Kalian tuh ke depannya setelah lulus kuliah gitu ya kan. Kalian mau ngapain gitu? Ada nggak sih sudah terbenat di pikiran kalian tuh ke depannya mau kerja ataupun mau nikah gitu? Kalau untuk saya pribadi ya paling kedepannya langsung bekerja lah intinya. Urusan nikah itu kan bisa belakangan. Iya benar. Yang penting terkumpul semua uang. Jodoh itu akan datang aja kok. Yang penting kita sabar. Benar banget. Begitu sih. Kalau Asraf sendiri gimana nih? Mungkin kalau aku sih lebih ke mencari kerja dulu ya. Lebih Mapan dulu lah ya, gitu. mapan, bersedia nantinya kan. Kalau aku sih pribadi kedepannya setelah lulus kuliah gitu kan, aku bakal kerja. Aku juga salah satu termasuk mahasiswa yang dapetin program gitu untuk bisa kuliah ke sini. Aku tuh dapat program, yang mana nanti programnya itu bakal buat aku tuh kerja di salah satu tempat atau instansi. Nanti aku bakal ngabdi di sana. Jadi untuk masalah tempat kerja, aku tuh setelah lulus nggak bakal nyari lagi, memang harus diwajibkan mengabdi di instansi tersebut. Jadi program ini tuh luar biasa banget buat anak-anak Malinau, bisa ikut programnya itu lumayan buat kalian ikut program itu tuh setelah lulus bisa langsung kerja. Kalian juga dapat insentif yang luar biasa setiap tahunnya. Selama berkuliah kalian bakal dibiayai, itu lumayan besar lah ya, nggak perlu kita kasih tahu nominalnya, pokoknya itu lumayan besar. Jadi buat kalian anak-anak Malinau bisa ikut programnya, program pemerintah itu luar biasa. Jadi untuk selanjutnya nih buat berdua, kalian tuh sebenarnya kuliah ada nggak di strategi biar kalian tuh cepat lulus gitu? Kalau aku sih ikut alurnya aja ya, menikmati kuliah lah. Nggak ada gitu kayak misalnya kan orang-orang tuh kan kalau kuliah dari awal sudah nyusun strategi kayak misalnya semester pertama tuh ambil berapa bakal SKS prepare gitu ya kan. 20 SKS ataupun selanjutnya bakal 23 atau 24 gitu. Kalau aku sih berapa yang ditentukan aja ya SKS-nya. Paling kalau cukup ya ambil semua lah, kalau kurang berarti yang cukup aja. Kalau Dede sendiri gimana nih? Apa tadi pertanyaannya? Kalau kuliah, kalau kamu tuh kuliah ada nggak sih strategi biar kamu tuh bisa cepat lulus? Apalagi kamu kan kerja nih, ngebagi waktu gitu. Kalau untuk strateginya ya paling saya hanya mengikuti saja sama dengan Asraf. Cuma seperti kita mengikuti ini dalam arti memang betul diikuti terus gitu nah. Walaupun di tengahnya itu ada jalan-jalan Capek ya. belok, Iya. batu besar. Yang penting kita ikuti saja dulu. Walaupun ada badai yang Betul menerpa gitu ya sekali. kan. Jadi kalau misalnya kalian berdua itu ngikut aja Ngikut gitu. saja. Karena kalau biasanya aku lihat teman-teman tuh udah punya strategi masing-masing gitu. Betul. Apalagi saya ya kan. Kalau Saya untuk juga Bang Radi gimana? kalau saya sendiri sih pribadi saya sudah ada strategi gitu. Saya prepare ke 22 SKS karena kalau misalnya mau ngambil 24 itu kayaknya agak lumayan susah, apalagi aku yang agak sedikit malas lah gitu. Mageran. Karena untuk membangkitkan rasa berkuliah, bangun pagi gitu ya kan, itu effortnya harus yang effort banget. Luar biasa sih Bangun itu. pagi terus ke kampus gitu, belum lagi nyiapin makan, belum lagi beres-beres kos. Apalagi kita anak rantau ya kan, yang ngekos tuh harus prepare kamar tuh sebelum kuliah harus bersih. Jadi pas pulang kita tinggal istirahat gitu. Pikiran tenang juga gitu Iya kan. benar banget kayak Bisa gitu. istirahat. Untuk selanjutnya nih, bisa nggak sih kalian tuh sharing gimana cara kalian tuh memanage waktu kalian? Ini khusus Dede ya pertanyaannya. Selama kuliah, cara kamu tuh memanage waktu kamu kuliah dan kerja gitu gimana?
Kalau saya ya jujur secara pribadi luar biasa susahnya. Kenapa saya bilang begitu? Dari yang saya telusuri teman-teman saya, ada yang kerja juga, ada yang sambil kuliah juga. Bisa dibilang ya problemnya di situ, maksudnya waktunya itu tabrakan. Jadi ya mau ndak mau kuliahnya agak turun begitu. Pernah nggak sih kamu tuh mikir kayak yang capek kerja gitu? Kenapa kamu tuh milih kerja sambil kuliah? Kenapa saya milih kerja sambil kuliah? Karena saya tuh pengen hidup mandiri begitu. Karena kan bisa dibilang dulu itu abang-abang saya sama kayak saya juga, maksudnya ada yang sekolah sambil kerja. Jadi bisa dibilang turun temurun lah saya mengikuti begitu. Jadi dari keluarga kamu itu memacu adrenalin kamu buat kerja sambil kuliah ya? Betul sekali. Jadi selama kamu kuliah itu nggak ada gitu kayak yang membuat kamu tuh apa sih kayak yang bisa nggak sih istirahat gitu ya kan? Kan kuliah berlangsung terus kamu tuh sambil kerja besok paginya kuliah gitu, nggak ada tuh kayak rasa capek gitu? Kadang sih untuk istirahatnya di hari Rabu, karena hari Rabu itu setiap hari Rabu saya off kerja. Oh, jadi setiap hari Rabu ada off kerja gitu? Betul sekali. Itu setiap minggu atau? Setiap minggu. Jadi setiap minggu saya off ya. Paling banyak waktu itu di rumah terus karena bisa dibilang istirahat juga kan. Jadi kalau Sabtu Minggu itu ndak off ya? Ndak off. Jadi cuma di hari Rabu ya? Betul sekali. Itu kalau misalnya kita ngambil kayak gitu off itu ada potongan gaji atau gimana? Kalau untuk ambil off sendiri begitu, Iya. ada sanksinya begitu. Apa tuh sanksinya? Seperti kayak pemotongan gaji gitu, terus SP ada. Karena kami ini kerja hanya mengikuti atasan begitu. Atasan bilang A, kita harus A. Jadi kalau misalnya pemotongan gaji itu biasa berapa dipotong? Kalau untuk pemotongan gaji paling yang dipotong itu bonusnya. Kadang untuk 20% itu terkadang sekitar 300.000, 200.000. Betul sekali. Lumayan ya. Lumayan. Terus untuk kalian berdua nih, cara kalian mengatasi malas kuliah itu gimana? Mungkin kalau aku sendiri sih lebih ke niat ya. Apalagi kan kalau kita bangun pagi itu agak susah, sulit, agak mageran lah. Iya benar banget tuh. Aku kalau bangun pagi tuh gimana ya? Bangun, lihat HP tuh buka ngantuk sosial lagi media dulu paling. gitu. Jadi itu yang ngebuat aku tuh kayak nggak bisa manage waktu aku yang seharusnya kuliah jam 7, aku tuh turunnya jam 7 lewat sekian gitu. Itu tuh luar biasa gitu ya kan, untuk bisa turun kuliah pagi itu teman-teman itu luar biasa banget. Apalagi kan kalau hujan pagi-pagi itu. Iya bener banget Tarik tuh kalau sudah selimut, hujan, ay. wah itu apalagi Kota Tarakan kan kalau hujan itu airnya genangannya di mana-mana yang Ya. bisa buat kendaraan itu nggak bisa lewat gitu. Betul. Terus malasnya itu langsung bangkit tiba-tiba. Iya bener banget. Luar Apalagi biasa. kalau hujan kan enaknya tuh selimutan gitu kan, Selimutan, tarik tidur selimut. gitu. Cari yang hangat-hangat, minum teh ataupun makan gitu. Betul. Jadi kalau untuk turun kuliah pas lagi hujan itu kayak gimana gitu ya? Lain lah rasanya. Iya bener. Jadi selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Q&A, di mana sesi ini kita bakal baca komen dari para netizen nih di Instagram. Di Instagramnya podcast sepulang kuliah. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung menuju ke Instagramnya sepulang kuliah. Di episode selanjutnya juga bakal ada teman-teman nanti yang podcast. Jadi kalian bisa tanya-tanya di sana tentang sepulang kuliah. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama di sini. Pertanyaan dari anak titik bucu. Apa sih motivasi terbesar kalian tuh agar planning yang sudah kalian susun itu tetap terjalan di kemudian hari? Kalau untuk saya ya, yang penting itu niat dulu sih. Karena niat tanpa aksi itu tidak ada hasil, maksudnya kosong. Iya bener banget. Pokoknya niat, kalau sudah niat terkumpul, aksi, ya pokoknya
dana mencukupi, udah sih 3 itu aja Apalagi yang kan penting. kalau rasa malas muncul, Betul sudah sekali. mager untuk dibuat. Itu kalau bisa dihindari lah, Ya, karena ini kan demi hidup kita juga di masa depan kayak mana. Benar banget. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian tuh udah nyusun planning gitu ya kan, usahakan kalian tuh ada niat gitu. Jangan cuma nyusun planning tapi nggak ada niat gitu. Apalagi nggak ada aksi ya kan. Betul sekali. Pengennya bisa sukses langsung gitu. Jadi di Instan. dunia ini tuh nggak ada yang instan. Kalian mau buat mie aja itu ada step-stepnya gitu. Jadi kalau misalnya Prosesnya. kalian mau sesuatu yang instan, mending kalian tuh gimana ya? Gitu. Kayak nggak ini aja sih, nggak etis aja ya kan. Kalau misalnya kalian tuh pengen sesuatu yang instan gitu. Jadi perlu ada niat dan juga aksi lah ya teman-teman ya. Betul. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di sini pertanyaannya datang dari netizen Armando 210489 guys. Ini pertanyaannya tentang bagaimana sih kalian mempertahankan planning yang kalian sudah buat agar tepat waktu dan sesuai yang direncanakan dan tidak berubah dari hasil yang kalian harapkan dan bisa terwujud gitu. Gimana? Kalau untuk saya sih, biar tercapainya suatu planning yang kita inginkan, ya lebih niat lagi gitu maksudnya. Sama kayak tadi, niat, aksi, terus dana yang mencukupi. Karena tanpa itu semua, itu hanya omong kosong lah bisa Iya dibilang. benar banget. Kalau misalnya kita cuman nyusun planning tapi kita udah ada niat nih, kita udah ada usaha juga, tapi nggak ada dana gitu ya kan, itu agak susah juga sih ya kan. Betul. Karena apa-apa di dunia ini ya serba bayar gitu. bayar. Parkir aja itu bayar guys. Betul sekali. Itu 2.000 lumayan loh. Parkir bayar 2.000 itu sangat-sangat lumayan. Jadi buat tukang parkir tolonglah diturunin ya. Jangan 2.000 lah itu. 500 perak kek. Karena 2.000 itu lumayan loh, bisa beli es batu ya kan. Itu Es doger. es doger 2.000 di mana es doger 2.000 guys. Luar biasa. Jadi untuk Asraf sendiri gimana nih? mungkin kalau dari aku sendiri sih agak lebih mirip-mirip ya. Sama aja berarti Ya ya. sama aja sih. Untuk selanjutnya nih, kita lah ke pertanyaan selanjutnya dari netizen kita tercinta. Di sini ada pertanyaan dari i.am_putri. I-nya 3 ya guys. Di sini tentang planning. Mau nanya dong kepada kalian bertiga. Kalian bertiga gitu ya kan. Apakah kalian memiliki planning atau ekspektasi realistis terhadap karir kalian nantinya setelah menjadi mahasiswa lulusan teknik komputer? Pertanyaannya luar biasa banget ya. Kalau aku pribadi sih ya, Ya. untuk planning dan ekspektasi, aku sih kalau ekspektasi itu nggak ada ya, karena sudah tersusun lah gitu ke depannya mau ngapain, planningnya tuh gimana gitu. Mulai dari kuliah sampai nantinya aku sudah kerja, itu sudah aku susun sebaik mungkin gimana caranya bisa lulus tepat waktu, kalau bisa lulusnya agak cepat, jangan sampai telat gitu. Terus nanti kerja di salah satu instansi itu apalagi dari jurusan teknik komputer ya kan, harus bisa membawa nama baik teknik komputer itu ke dunia kerja agar bisa adik-adik kita tuh juga ikut bersaing gitu di dunia kerja. Untuk kalian berdua gimana tuh? Saudara Asraf? Kalau aku sih untuk ekspektasi realistis nggak ada ya. Apalagi kan kita sudah nyusun planning kita ke depannya mau ngapain. Nanti kan kalau kita berekspektasi tinggi, apalagi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau kan agak kecewa. Iya nantinya. benar banget tuh. Agak kecewa kalau misalnya nanti ekspektasi kita tuh tidak sesuai gitu. Ya. Jadi teman-teman, terima kasih banget hari ini kalian berdua udah hadir di podcast Sepulang Kuliah. Ini luar biasa banget. Kedua rekan kita, teman-teman kita yang
udah mau cerita-cerita, sharing-sharing di podcast Sepulang Kuliah pada siang hari ini. Jadi buat teman-teman, pertanyaan tadi itu udah sekaligus menutup perbincangan kita di podcast Sepulang Kuliah pada hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton, udah stay watching di podcast Sepulang Kuliah. Betul sekali. Jadi buat kalian yang mau kuliah, apalagi yang masih SMA nih ya kan, susunlah baik-baik gimana gitu planning ke depannya kalian pas kuliah. Jangan sampai nanti kalian kuliah, apalagi yang anak-anak rantau gitu, kalian susun sebaik mungkin gimana ke depannya kalian dari semester 1 sampai dengan seterusnya, gimana caranya kalian bisa lulus tepat waktu dan kalian dapat kerjaan yang bagus lah gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian tuh udah kuliah terus nanti kalian berhenti di tengah jalan gitu. Itu sangat-sangat tidak worth it lah ya. Apalagi kan kalian membawa diri kalian dan juga keluarga kalian gitu untuk ngebanggain orang tua itu perlu suatu hal yang sangat effort gitu. Jangan sampai nanti kalian melakukan hal yang salah. Apalagi di luar kota kan, anak rantau kan biasanya harus keluar gitu. Jadi itu kalian harus gimana caranya supaya bisa ngebagain orang tua, jangan sampai kecewain orang tua kalian. Nah itu tadi menutup perbincangan kita. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. Kalian bisa bunyiin tanda lonceng di samping tulisan subscribe-nya. Jangan lupa dibunyiin ya guys ya. Dan terima kasih sudah nonton hari ini. Thank you for watching and see you the next episode guys.